Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semester genap ini kita masuk materi bab keempat, yaitu tentang dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini kita akan menentukan jarak. Nah, jarak apa yang akan kita tentukan? Nah, perhatikan. Yang pertama yaitu jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke garis, yang ketiga jarak titik ke bidang. Nah, bentuk ini kita akan pahami atau kita bahas dulu, yaitu tentang jarak titik ke titik. Nah, perhatikan di sini ada peragaan dua titik, yaitu titik A dan B. Nah, bagaimana cara menentukan jaraknya? Kalian harus hubungkan terlebih dahulu titiknya. Nah, kita hubungkan atau kita tarik garis lurus dari A ke B. Nah, garis yang terbentuk itu disebut dengan jarak titik A ke B. Nah, kemudian sebelum kita menentukan jarak titik ke titik, kalian harus ingat dulu yang namanya rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras itu sering sekali kita pakai nanti. Nah, rumus Pitagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, anggaplah di sini sudut siku-sikunya ya, atau sudut 90 derajat. Nah, sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu disebut dengan sisi miring. Berarti yang C ini adalah sisi miring. Nah, rumus Pitagorasnya seperti apa? Untuk menentukan panjang C atau sisi miring, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu jika ditanya panjang sisi miringnya. Berarti sisi yang lainnya kalian jumlah. Nah, kalau yang ditanya nanti sisi A, berarti rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kalau yang ditanya B, berarti rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, di sini diketahui sebuah kubus ABCD dengan panjang rusuk yaitu A cm. Nah, tentukan yang pertama yaitu jarak A ke C. Nah, kelihatan ya, jarak A ke C. Yang kedua, tentukan jarak titik A ke G. Nah, itu. Jarak A ke G. Yang ketiga, jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Nah, tengah-tengah bidang EFGH kita misalkan dengan titik P. Berarti yang akan kita tentukan yaitu jarak AP. Oke, kita bahas pertanyaan pertama. Di sini kita akan menentukan jarak A ke C. Nah, untuk menentukan jarak AC, kita ambil titik bantu satu lagi supaya terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti AC itu kalian hubungkan ke B. Terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Dengan siku-sikunya yaitu di B. Nah, kita akan tentukan panjang AC. Berarti untuk AC ini disebut dengan sisi miring. Kalau pada segitiga siku-siku ya. Berarti rumusnya apa? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau boleh kita misalkan AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian ganti panjang AB-nya itu adalah A cm, berarti A kuadrat, karena di sini AB-nya kuadrat ya. Kemudian BC itu adalah A cm, berarti ini juga A kuadrat. Nah, A kuadrat ditambah A kuadrat hasilnya adalah 2A kuadrat. Nah, akarnya berapa? A kuadrat itu akarnya adalah A. Berarti keluarkan A. A, sisa di dalamnya adalah akar 2.
Nah, itu disebut dengan panjang AC. Panjang AC berarti A akar 2. Nah, AC itu bisa juga kita sebut dengan diagonal sisi. Karena dia merupakan sebuah diagonal yang terletak pada sisi. Nah, nih, sisi itu yang mana? Sisi itu A, B, C, D. Nah, AC itu diagonalnya, berarti ini kita sebut dengan diagonal sisi. Oke, kita bahas pertanyaan kedua, yaitu panjang AG. Tuh, A ke G. Nah, AG menentukan panjangnya. Supaya terbentuk sebuah segitiga siku-siku, kita bisa hubungkan dengan C. Nah, menjadi segitiga ACG. Berarti siku-sikunya di C. Nah, sekarang kita akan tentukan panjang AG. Berarti AG ini adalah sisi miring. Rumusnya apa? AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Itu menggunakan rumus Pythagoras ya. Atau AG itu nilainya sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, ini penggunaan rumus Pythagoras. Nah, AC berapa panjangnya? Tadi kita udah ketemu panjang AC itu adalah A akar 2. Nah, berarti di sini kita kuadratkan. Kemudian panjang CG. CG itu adalah A. Nah, ini tulis A kuadrat. Nah, kemudian akar 2 itu ketika dikuadratkan hasilnya 2. Berarti 2. A dikuadratkan yaitu A kuadrat. Kemudian ditambah A kuadrat. 2 ditambah 1 berarti 3 A kuadrat. Nah, A kuadrat akarnya adalah A, berarti menjadi A akar 3. Nah, jadi panjang AG yaitu A akar 3. Nah, AG ini disebut juga dengan diagonal ruang, karena dia adalah sebuah diagonal yang memotong atau melalui atau berada di dalam ruang dari kubus yang kita punya nih. Nah, berarti ini disebut dengan diagonal ruang kubus, ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Pertanyaan ketiga ya. Di sini akan kita tentukan adalah jarak AP. Nah, AP supaya terbentuk sebuah segitiga siku-siku, kita hubungkan dengan E. Nah, terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti nanti AP ini adalah sisi miring. Berarti rumus Pythagorasnya adalah AP kuadrat sama dengan EP kuadrat ditambah EA kuadrat. Atau boleh juga kita tulis AP sama dengan akar EA itu sama dengan AE ya. Nih, AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Nah, jangan lupa di sini pakai tanda akar ya. Kemudian panjang AE itu, nih perhatikan, AE itu adalah rusuk, berarti sama dengan panjang AB. Berarti nilainya adalah A kuadrat. Nah, ini kita ganti dengan A ya. Kemudian EP itu, nah ingat, tadi panjang AC adalah A akar 2. Otomatis AC itu panjangnya sama dengan EG. Nah, kalau EG itu adalah A akar 2 juga, berarti EP itu setengahnya. Berarti setengah dari A akar 2. Nah, jangan lupa ini dikuadratkan lagi. Nah, perhatikan. Di sini, ini tadi A kuadrat tetap. Nah, setengah dikuadratkan hasilnya adalah 1/4. Akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. Berarti 1/4 dikali 2 hasilnya yaitu setengah.
Kemudian A dikuadratkan, hasilnya A kuadrat. Oke, kalian jumlahkan. Ini menjadi, ini artinya depannya 1 ya. 1 ditambah setengah yaitu 3/2. Berarti 3/2 A kuadrat. Nah, akar dari 3/2 kan nggak bisa langsung kita tarik ya. Berarti coba kita ambil bilangan yang bisa ditarik akar berapa. Ganti. 3/2 itu nilainya sama dengan 6/4. Nah, kalau kita ganti ini menjadi 6/4, berarti akar dari 4 yaitu 2. Ya. Nah, nih. Tadi di sini kita ganti 6/4, berarti 4 itu akarnya adalah 2, berarti keluar 1/2. Nah, yang di atas tadi adalah 6. 6-nya tetap di dalam karena nggak bisa kita tarik akar. Kemudian A kuadrat itu akarnya adalah A. Nah, ini tarik keluar. Berarti menjadi setengah A akar 6. Nah, itu disebut dengan jarak A ke P. Nah, begitu kira-kira menentukan jarak titik ke titik pada bangun ruang. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Kita cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.